kembali lagi ke soal kita nomor 2. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M, menghasilkan percepatan 10. Nah, nanti saya tidak baca satuannya ya. Nah, ini harus ingat, ini adalah kondisi 1. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan massa M2, percepatan yang dihasilkan 15. Jadi gaya tersebut, nah ini kata-kata kuncinya, gaya tersebut artinya gayanya sama, dikerjakan pada benda kedua, artinya tadi ada benda pertama yaitu M atau M1, benda kedua sebagai M2. Ini ditanya pertanyaannya A dan B. Yang A perbandingan M1 dan M2, yang B percepatan yang dihasilkan gaya jika M1 M2 digabungkan. Nah, sekali lagi kita ingin tahu massa M1 dan M2 untuk bisa dibandingkan. Maka M1 sama dengan seperti rumus sebelumnya F1 per A1. F1-nya berapa? Ingat ya, F1 sama dengan F2. F1-nya di sini berapa? Nah, ya F. Ya, atau F Newton. Nah, jadi inilah bedanya fisika SMA dengan fisika SMP. Kalau di SMP itu nilainya jelas 10 Newton, 100 Newton, 5 Newton. Kalau di SMA kadang dia pakai aljabar atau variabel seperti ini. Jadi aljabar itu biasanya di matematika kan sebagai X, Y, Z. Nah, di sini sebagai F. Nah, poinnya sama. Jadi matematika dan fisika itu berhubungan nantinya. Oke, maka M1 sama dengan F per A atau A1 sama dengan F per 10. Nah, lalu kita lanjut ke M2. M2 rumusnya adalah M2 sama dengan F2 per A2. Sekali lagi, F2 sama dengan F1 sama dengan F Newton. Nah, A2-nya 15. Jadi kan udah dapat, ini kan namanya persamaan ya. M1 ini dalam bentuk persamaan atau variabel namanya. Nah, jadi nanti di kelas 2 tahu variabel atau variasi atau istilahnya. Nah, maka M1 dibanding M2 sama dengan M1-nya berapa? F per 10. M2-nya F per 15. Ya, sebenarnya ini bisa cara seperti ini, yaitu F-nya dicoret, lalu seperti ini. Atau bisa langsung dikalikan silang. Ini ke kiri, 15 ke kiri, 10 ke kanan. Maka hasilnya 15F berbanding 10F atau ya sama, 3 per 2. Nah, ini kita harus bisa meng-cross check. Nah, hubungan M dan ya di sini kan yang beda kan F-nya sama, artinya A dan M yang berbeda. Lah ini harus bisa ngecek teman-teman. Jadi di sini di persamaan ini diketahui bahwa A berbanding terbalik dengan M. Artinya kalau A kecil, M-nya besar, M-nya kecil, A-nya besar. Lah, inilah di sini kita dapatkan A-nya A1 10, A2 15. Maka A1 lebih kecil dari A2. Maka harusnya M2 lebih kecil dari M1. Kalau saya ulang, A1 10, A2 15, maka A1 lebih kecil dari A2. Maka harusnya M1 lebih besar dari M2. Nah, ini udah benar ya. M1-nya 3, M2-nya 2. Nah, ini. Jadi harus untuk ngecek. Kadang-kadang kita itu karena nanti banyak persamaan, kita lupa. Oke, yang B percepatan yang dihasilkan gaya F atau F1 apabila M1 dan M2 digabung. Digabung itu artinya ditumpuk atau dijejerkan atau dijumlah ya. Maka M-nya ini M akhir atau M total adalah M1 plus M2. M-nya berapa ya tadi? M1-nya F per 10, M2-nya F per 15. Nah, ini kalau seperti ini, teman-teman biar mudah pakai aja. Ini kan kalau ini kan KPK ya. Pakai aja perkalian silang. Jadi 15-nya kalikan ke kiri, 10-nya ke kanan. Lalu pembaginya 10 kali 15. Nah, kan akan didapatkan 15F plus 10F per 150. Nah, nanti dibagi 25. Nah, hasilnya adalah F per 6 ya. Oke ya, paham ya? Lalu yang ditanya tadi apa? Percepatannya, yaitu A sama dengan F per M. F-nya berapa? F-nya ya F Newton. Lalu M-nya berapa? M-nya ini F per 6. Nah, maka ini tinggal dikalikan silang, 6-nya di atas. Nah, jangan bingung kalau seperti ini, F per 6 ini sebenarnya sama dengan F dikalikan 6 per F. Nah, maka hasilnya sama dengan 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya hukum kedua Newton. Saya ulang lagi,
hukum ke-1 Newton menyatakan bahwa sigma gaya untuk benda diam sama dengan 0. Sedangkan hukum Newton 2, sigma gaya untuk benda bergerak sama dengan M kali A. Nah, poinnya itu. Dari cerita panjang itu poinnya itu. Lalu untuk hukum ketiga Newton ini untuk apa? Nah, ini bisa dibaca sendiri, tapi poinnya ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua artinya benda itu bisa kita memberikan gaya pada benda kedua, bisa meja, bisa kursi. Benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Artinya sebenarnya kayak meja ini itu memberikan gaya yang berlawanan sama ini. Ini kan ke kiri, maka gaya yang ditimbulkan oleh meja ini akan ke kanan gitu. Nah, nanti ini bisa ditemukan pada kondisi bola atau pantulan dan lain-lain. Atau sebenarnya ini matematisnya maka F aksi atau F dorongan tadi sama dengan minus F reaksi. Kenapa ada minusnya? Nah ini, F aksi sama dengan minus F reaksi. Ya, besarnya sama tapi ada minusnya karena berlawanan arah. Selalu diingat bahwa gaya itu besaran vektor. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Hukum Newton 1, 2, 3, insya Allah sangat mudah. Ini aplikasi maka gaya berat. Nah, berat ini adalah salah satu gaya gravitasi. Nah, berat ini juga nanti ada hubungannya sama gaya normal. Nah, apa itu gaya gravitasi, gaya normal? Nah, jadi sederhananya gaya gravitasi itu ya gravitasi artinya ke bawah. Nah, ya kan bendanya ke bawah atau menuju gravitasi atau pusat bumi. Maka di sini tadi kan kita mengenal bahwa F sama dengan M kali A. Ya, ingat-ingat rumus di atas hukum Newton 2. Nah, M kali A itu A-nya diganti dengan G karena A itu kan percepatan. Di sini percepatan menjadi percepatan gravitasi. F sendiri karena Fg itu sebagai F gravitasi atau bisa juga disebut berat. Nah, jadi teman-teman kalau nimbang badan sekali lagi itu kan muncul kilogram. Sebenarnya itu adalah massa. Lah, massa itu apa bedanya sama berat? Massa ya massa, dia besaran pokok. Kalau berat besaran turunan karena berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Artinya kalau orang 10 kilo di bumi, ya 10 kilo di bulan, 10 kilo di Mars. Tapi beratnya bisa beda gitu lah. Nah, ini dicontohkan. Nah, di sini dicontohkan. Jika permukaan bulan itu 1/6 percepatan gravitnya 1/6 percepatan gravitasi bumi. Nah, maka 1 kilogram di bumi beratnya adalah 9,8 Newton. Ya, dikalikan ini ya, percepatan gravitasi di bumi. Tapi kalau di bulan, nah ya 1/6 dari gravitasi ini, maka hasilnya 1,7. Jadi yang berbeda itu beratnya kalau masanya sama. Nah, ini aplikasinya. Lalu ada gaya normal. Apa itu gaya normal? Lah, ini contoh sederhana. Ini adalah meja. Ini balok ini massa yang kita perhatikan ya. Nah, ini ada maknanya. Dia di titik sini atau titik pusat dari balok ini itu menunjukkan titik pusat dari massa benda itu. Sedangkan yang N ini gaya normal namanya. Nah, ini dia gaya permukaan ini. Permukaan kayu ini kan karena dikasih beban dia mempertahankan bentuk. Mungkin kalau tebal dia tidak nekuk ya. Tidak pengaruh. Tapi kalau ini berat, ini kan bisa nekuk gini lah. Dia itu berusaha untuk tidak nekuk atau tidak doyong. Atau kalau ibarat di permukaan air itu dia punya tegangan permukaan lah istilahnya ya. Mempertahankan permukaannya untuk sama. Nah, itu disebut gaya normal. Jadi bisa saja nanti E-nya ini di air gitu ya. Tapi ini untuk kasus ini di level ini kita pakai meja. Jadi ini makna kenapa N-nya itu dari meja lah. Meja ini mempertahankan diri. Lah, dianggap bahwa suatu benda yang diam tadi harus diingat sigma gaya untuk benda diam sama dengan 0. Jadi kalau kita punya gaya gravitasi atau berat yang ke bawah, maka maka gaya normalnya adalah sama tapi berlawanan atau minus. Nah, makanya sama nanti kalau ditulis bahwa sigma F sama dengan 0, sigma F ini berarti W minus N sama dengan 0. Maka W sama dengan, saya ulangi, tadi ada sigma gaya sama dengan 0. Maka W plus, harus ditulis plus dulu, plus N sama dengan 0. Maka W sama dengan minus N. Nah, minus ini menunjukkan arahnya berlawanan. Yang N-nya ke atas, B-nya ke bawah. Nah, nilainya sama. Jadi
namanya sigma gaya itu selalu ditambah ya. Nah, itu. Jadi minusnya itu nanti nilainya yang minus. Oke. Ya, jadi ini aplikasi dari hukum Newton 1 atau Newton 2 tapi kondisi diam. Jadi sebenarnya hukum Newton 1 itu ya hukum Newton 2 tapi dalam kondisi diam. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa dibaca penjelasannya kurang lebih sama yang saya jelaskan tadi. Nah, sampai sini teman-teman harus bisa memahami aplikasi yang di atas tadi ya. Karena kalau enggak nanti agak kesulitan ke bawahnya. Nah, kita coba ini aplikasi hukum Newton tentang benda gerak. Nah, ini. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Hanya berbanding lurus dengan resultan. Nah, resultan itu sebenarnya sigma. Nah, tapi sigma itu kalau sama, kalau dia itu arahnya berbeda, artinya kayak ini F1 itu sumbu X, F2 sebagai sumbu Y. Lah itu disebut resultan ya. Jadi resultan itu sebenarnya sigma. Kalau dia sekali lagi kalau sigma itu kalau dia sama, misalkan sama-sama X gitu ya. Tapi karena ini X dan Y itu disebut resultan atau kalau di sini digambarkan seperti diagonal ya. Kalau di matematika sebenarnya ini sama dengan sisi miring. Nah, jadi itu dipahami resultan itu sisi miringnya. Ya, harus ingat Pitagorasnya, teori Pitagoras. Namun, nah nanti kalau di soal-soal kalau di Pitagoras itu kan gampang angkanya 3, 4 dan 5, 6, 8, 10 gitu ya. 12, 5, 13. Nah, kalau di fisika itu kadang angkanya tidak pas gini, seperti 10 kuadrat plus 10 kuadrat ya dia kan akar 200. Lah akar 200 ini kan susah, tidak ada. Nah, nanti itu bisa sebenarnya nanti bisa ditulis akar 200 itu kan dari akar 100 kali 2. Maka 100-nya dikeluarkan sama dengan 10 akar 2. Atau 10 akar 2 itu ya sama dengan 14,1. Jadi akar 2 itu sekitar ini ya 1,4. Oke. Ini dijelaskan melalui sebuah eksperimen ini ya. Sekali lagi ini bisa dibaca sendiri sebagai sudutnya 45 derajat ya. Ini resultannya. Jadi kalau dia siku-siku maka sudutnya 45 derajat. Jadi kalau dia misalkan F-nya ini miring atau 60 derajat ya 30. Jadi selalu tengah-tengah atau sudutnya dibagi 2. Harus diingat itu ya. Ini contohnya. Oke ya, ini paham ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa FR itu resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Atau di sini sama dengan akar ini ya. Nah, sama maknanya sama. Mudah-mudahan nggak bingung, ini sama kayak segitiga. Sekali lagi saya sampaikan bahwa matematika itu sangat erat sama fisika untuk SMA itu. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini sekarang gerak benda pada bidang datar. Nah, ini yang kita tadi bahas. Nah, ini gerak benda pada bidang datar. Jadi gambar 4.2 ini balok yang mendatar yang licin. Nah, menunjukkan pada sebuah balok yang terletak pada bidang mendatar yang licin bekerja gaya F mendatar hingga balok bergerak sepanjang bidang tertentu. Jadi ini bergerak sebenarnya. Bergerak tapi sangat licin ya, bukan kasar. Kalau kasar kayak aspal dia diem mungkin. Ini licin. Nah, ini ada komponen gaya-gaya pada sumbu X dan nanti juga ada komponen gaya-gaya pada sumbu Y. Jadi ingat, namanya komponen itu akan sumbu X sendiri, Y sendiri. Tapi kalau resultan itu adalah ini apa namanya? Pitagoras atau nilai apa deh? Nilai diagonal inilah. Nanti dari F1 ini sebagai Fx, F2 sebagai Fy lah. Ini resultannya atau akar kuadrat dari X dan Y, gaya X dan gaya Y. Ya, oke. Tapi kalau kita selalu ingat komponen itu X dan Y atau Y dan Y. Nah, di sini dibahas komponen gaya-gaya pada sumbu Y, artinya yang vertikal. Nah, ini disebut sigma Fy sama dengan N min W. Ya, N-nya positif, W-nya negatif. Bisa dibalik, W-nya positif, N-nya negatif. Jadi ini pemilihan aja gitu. Jadi kalau kita sepakati kalau ke atas itu selalu positif, maka ke bawah negatif. Kalau ke kanan itu positif, berarti ke kiri negatif. Ya sudah seperti itu. Oke ya.
Dalam hal ini balok tidak bergerak pada arah sumbu Y, berarti AY sama dengan 0 ya. Jadi ini tadi kan bergerak pada licin ya, permukaan licin ya. Artinya kan dia bergerak horizontal ke kanan kiri gitu. Dia tidak ke atas, maka AY-nya 0. Nah, sekali lagi. Maka sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan N min W, maka N sama dengan W sama dengan MB. Nah, cuman tadi ya arahnya berlawanan. Jadi tanda ini arahnya berlawanan. Oke, jangan bingung. Jadi nanti kalau dia nyebut W-nya 10 Newton, ya N-nya minus 10. Kalau dia nyebut W-nya minus 10, ya N-nya 10 gitu aja. Oke ya. Oke ya. Lalu ada komponen gaya pada sumbu X. Nah, sumbu X ini yang ke kanan ke kiri ini. Nah, dia sama dengan sigma gaya sama dengan F ya. Artinya jadi sebenarnya ini itu aplikasi dari hukum Newton 1, yang ini aplikasi dari hukum Newton 2. Nah, sekali lagi sigma Fx sama dengan, karena bergerak maka dia M kali A. Nah, ini sama, di mana didefinisikan F ini adalah M kali A juga kan, atau A itu sama dengan F per MA. F per M maksud kami. Nah, ini tidak tuntas pembahasannya. Jadi saya jelaskan. Jadi nanti di sini sigma Fx itu yang mana? Sigma Fx ini. F min F. Nah, jadi ini sebenarnya ini kan sigma Fx sama dengan MA lah. Sigma Fx itu mana saja? Ya sebenarnya F min F kecil. Di sini itu sebenarnya F min F kecil. Tapi karena dia licin, nah ini loh. Licin, maka koefisien geseknya itu 0. Maka F kecilnya 0. Nah, jadi ini F min F sama dengan MA. Karena F-nya 0, F kecil 0, maka F sama dengan MA. Nah, jadi ini tidak ditulis. Harus teman-teman sekali lagi harus paham. Oke ya. Nah, ini tadi kesimpulan sederhananya. Oke ya, ini paham ya. Jadi karena licin ya, makanya kata-kata di dalam soal itu harus ditelaah. Kalau dia licin, kalau dia kasar berarti F kecilnya ada. Oke, nah ini kita masuk ke contoh biar paham. Sebuah mobil bermasa 0,5. Masa ya, ingat masa 0,5 ton atau sama dengan 500 kg. Melaju dengan kecepatan, ingat kecepatan, bukan percepatan, 72 km per jam di atas jalan datar. Berapa gaya hambatan yang dapat menghentikan mobil setelah menempuh jarak 1000 meter? Nah, ini agak susah ini. Ini menggabung dari yang bab 3, gerak lurus beraturan, menuju ini. Nah, teman-teman jangan bingung. Sekali lagi, dia melaju kan, 72 km di atas jalan datar, gaya hambat yang menghentikan mobil setelah menempuh jarak 1000. Artinya ini ngerem. Ngeremnya jauh sekali ini, 1000 meter. Kan 1 kilo sendiri. Tidak apa-apa, ini hanya contoh soal. Maka F0-nya itu, sekali lagi ini F0-nya 72 km per jam, ini dijadikan meter per detik. Artinya ini dikali 1000 dibagi 3600 detik. Hasilnya 20 meter per detik. VT itu akhir 0. Nah, sama dengan 0. Ini titik dianggap P dan Q, ini kan jarak tadi ngerem tadi itu 1000 meter. Maka itu sebagai S-nya. Untuk apa ini diketahui atau dicari? Sebenarnya untuk mencari percepatannya. Tapi dalam hal ini sebenarnya perlambatannya. Jadi percepatan itu juga perlambatan itu ya percepatan tapi pada turun gitu. Melambat istilahnya. Nah, ini dicari A-nya. Maka masuk aja persamaan yang kita tahu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya 0, V0 kuadratnya 20 kuadrat plus 2AS. Nah, didapatkan A sama dengan 400 per 2000 atau minus 0,2 meter per detik kuadrat. Sekali lagi minusnya ini karena perlambatan. Nah, inilah fisika itu harus ingat rumus sebelumnya atau bab sebelumnya. Nah, gitu loh. Dia nggak boleh dilupakan. Kalau lupa ya agak susah. Tapi silakan dibuka. Didapatkan A-nya. Nah, disinilah baru kita bisa menghitung gaya hambat. Nah, jadi gaya ini tadi harus diingat rumusnya F sama dengan M kali A. Masanya tahu, A-nya enggak tahu. A-nya yang dicari. Kalau kita punya kecepatan dan punya jarak, nah berarti kita harus punya apa? Feeling, harus punya latihan. Oh, kalau kita cari gaya.
Harus butuh massa dan percepatan. Massanya tahu, percepatannya tidak tahu. Percepatannya dicari dari kecepatan. Jadi cari yang ada hubungannya. Nah, dalam hal ini untuk nyari percepatan dari kecepatan pakai mana ya? Kan banyak itu di bab sebelumnya. Pakai yang ini karena dia ada jaraknya. Oke, didapatkanlah ini, maka F sama dengan 500 kali 0,2 kemudian 100 Newton. Nah, ini tidak perlu minusnya ditulis istilahnya, karena kita sudah tahu bahwa ini melambat, istilahnya seperti itu. Oke ya. Nah, biasanya nanti ada keterangannya melambat. Oke, mudah-mudahan tidak bingung. Jadi tadi sekali lagi poin utama dari benda datar ini bahwa dia ada komponen sumbu Y vertikal, itu berhubungan sama berat dan gaya normal, utamanya itu berat dan gaya normal. Kalau dia horizontal atau datar, titik diskusinya adalah F dan F kecil, atau ada yang nyebutnya F aksen, sama saja. Nah, kita masuk ke benda pada bidang miring. Nah, ini sama tapi agak susah. Jadi ini contohnya, sebuah balok bermassa M menuruni bidang X licin. Sekali lagi, licin. Dianggap sumbu X adalah bidang miring, sedangkan sumbu Y adalah tegak lurus pada bidang miring. Nah, X-nya dianggap miring lah. Kadang-kadang kalau kita tahu kan dia tegak lurus gini ya. Lurus. Jadi kalau ini permukaan buku ini X, Y-nya ya ini. Tapi kadang suatu soal fisika itu enggak, dia bisa digeser lah istilahnya ya. Nah, kalau ini X-nya itu dianggap ini yang miring ini, maka Y-nya ya ini tegak lurus. Nah, inilah dianalisa komponen gayanya. Jadi kita sekali lagi ingin tahu gaya apa aja yang ada di sini ya. Kita cari secara komponen sumbu Y, gayanya apa? Ya ini. Sebagai WY. WY itu apa? Ya sebagai W cos A. Nah, ini kan kita tahu berat ini. Ini beratnya kan M kali G lah. Ini bedanya. Jadi kalau W atau berat itu menuju pusat bumi. Jadi dia tidak pengaruh mau miring, mau seperti apa ya, dia ke pusat. Tapi untuk gaya itu sekali lagi karena gaya itu besaran vektor. Dia punya arah. Nah, arah ini sudut inilah. Nah, Y itu yang mana ya? Yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ini karena alfanya di sini, maka ini sebagai W cos A. Nah, inilah sebagai W, Y. Maka resultan gaya pada sumbu X, sekali lagi kalau sumbu Y itu tidak bergerak karena dia tidak naik turun. Sama dengan N min WY. Sama dengan N min MG cos A. Y-nya 0, maka N sama dengan MG cos A. Harus diingat. Kalau tadi hanya M kali G, ini adalah cos karena miring. Harus dilihat ya, sudutnya di sini apa di sini. Nah, kalau di sini ya kebalikan, ini sebagai sin. Nah, kalau di sini ini sebagai cos. Harus diingat titik sudutnya. Ini berhubungan sama sifat segitiga. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan segitiga. Ini kan sebagai sisi miring. Ya, ini sudut. Kalau sudut kan kita ingat ini sebagai depan, atau sebenarnya ini sama ini kan sama. Yang ini itu sebagai sisi depan. Ini sebagai sisi samping. Ini miring. Maka mencari samping adalah cos. Nah, gitu loh. Paham ya? Jadi karena kita tahu miringnya, ini misalkan C-nya, ini A, ini B, ya B itu kan sama dengan cos dari C. Nah, inilah maka sebagai cos A. Kenapa minus ya? Seperti perjanjian awal, kalau ke atas positif, gaya normalnya positif ya ke bawah, atau gaya ininya negatif. Oke ya, paham ya? Nah, ini. Nah, lalu komponen pada sumbu X. Nah, mana itu sumbu X? Nah, kan kalau yang contoh sebelumnya itu ada gaya. Ini ya. Kan ada gaya. Ada dorongan dan lain-lain. Nah, kalau ini kan dia karena licin, sekali lagi karena licin, dia kan meluncur. Lah, meluncur ini kan kayak ditarik. Nah, yang narik ini ya mana? Ya bebannya sendiri. Dalam hal ini, ya apa yang narik? Ya ini, W-sin. Nah, sekali lagi ini sebagai sisi depan dari sudut ini, makanya sebagai sin. Ya, kenapa ini positif ya? Karena cuma satu-satunya kan. Maka sigma gaya X sama dengan M
Wx atau sama dengan mg sin A. Nah, sigma gaya itu sendiri atau F sama dengan M kali A. Lah, sigma gaya, jadi sigma F sama dengan MA. Maka sigma gaya X diganti dengan ini. Mg sin A sama dengan MA. Maka A sama dengan, M-nya dicoret sama dengan G sin A. Nah, inilah yang berhubungan. Nah, ini masuk ke contoh soal. Biar tidak bingung, kita masuk ke contoh soal. Ini bendanya M. Sebuah benda dengan massa 300 berada pada suatu bidang miring seperti yang terlihat pada gambar di samping. Jika gaya gesek diabaikan, tentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Jadi besar gaya, artinya W-nya atau F-nya. Nah, karena ke bawah kayak ini, berarti kita nyari Fx. Nah, kita harus tahu. Nah, kita harus membuat ini itu. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan soal fisika harus digambar. Sekali lagi digambar. Mana sudutnya, mana X-nya, mana Y-nya, mana sin-nya, mana cos-nya. Nah, karena, oke. Nah, kita ini nggak tahu sudutnya, tapi kita punya dua sisi. Nah, kita harus ingat bahwa ini adalah pakai teorema Pythagoras, di mana ini sebagai depannya 3, sebagai sampingnya 4, maka miringnya berapa? 5 otomatis kan? Atau pakai Pythagoras ini kan? Maka kita nyari sin theta. Lah kenapa? Kenapa nyari sin theta? Karena sekali lagi karena ini theta, karena ini. Ya. Kita kan nanti butuh W sin theta sebagai ini yang mendorong dia meluncur. Nah, sin tetanya harus dihitung. Sin theta itu dari mana? Ya ini. Nah, depan dibagi miring. Nah, jadi ini sudut ini ditentukan. Jadi teman-teman harus melatih mana mau pakai sudut ini B atau sudut C. Nah, ini digambarkan. Karena ini B, maka ini yang titik MG ini sama sudutnya. Kalau C berarti yang sama sudutnya yang ini, yang dekat titik M ini. Nah, ini harus dipelajari di matematikanya, harus kuat. Nah, oke. Sinnya tahu kan? Jadi ini kita cari sin dulu, baru cari W-nya. Nah, benda bergerak ke bawah dengan gaya MG pada piramida VC, yaitu W sin A. Dinyatakan, maka M-nya tadi berapa? 3, radius G-nya berapa? 9,8. Dikali sin θ-nya 0,6. Nah, sekali lagi untuk miring ini, yang paling penting adalah harus tahu cara meletakkan sudut, harus dicoba. Kalau dia θ di sini, harus diingat, maka dia sama dengan ini. Maka ini menjadi sin. Ya, jadi ini miring, ini sebagai sin. Kenapa? Ini di depan. Di depan. Nah, kalau ini kan ya sama di depan. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi cara gambarnya nanti harus dicari. Oke, mudah-mudahan paham. Ini harus dicari sifat-sifat segitiga. Oke.